Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan dan menjelaskan mengenai modul web programming 3 di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan coba lihat pembahasan modulnya seperti apa. Nah, kalau di pertemuan 2 kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana menampilkan daftar buku di halaman member. Nah, ini dia daftar buku, ada menu, kemudian ada juga detail buku di pertemuan kedua. Dan di pertemuan kedua tersebut kita sudah membuat yang namanya controller home, kemudian juga view, termasuk view header, view footer, kemudian view daftar buku. Nah, yang belum di sini adalah view untuk modal, karena di tampilan member itu kita ada login dan daftar menggunakan modal. Kemudian pastikan kita sudah mengatur default controllernya, yaitu kita panggil controllernya home. Kalau di web 2 sebelumnya ini masih menggunakan autentifikasi. Jadi kalau autentifikasi itu kita akan masuk ke halaman admin. Oke. Selanjutnya, yang detail buku sudah kita bahas kemarin sampai dengan tampil seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, tampilannya seperti ini untuk halaman membernya. Nah, di pertemuan ketiga ini nanti kita akan coba mengaktifkan menu daftar dan menu login menggunakan view modal nanti. Kemudian di pertemuan 3 ini juga kita akan coba login sebagai member. Kita coba edit akun kita dan logout. Jadi sebatas itu aja. Nah, nanti kalau sudah berjalan kurang lebih seperti ini, saya akan coba tampilkan yang sudah berhasil ya. Nah, sampai seperti ini nanti. Ya. Nah, ini ketika daftar nanti akan muncul form pendaftaran seperti ini. Nama lengkap, alamat, email, password, dan password yang konfirmasinya. Kemudian kalau login dia akan masuk seperti ini. Email masukkan, passwordnya masukkan, login dia akan masuk ke halaman member. Nah, kita akan coba praktekkan terlebih dahulu. Misalkan saya membuat, tadi sudah sempat saya kasih nama adalah emailnya salah.mo@gmail.com, passwordnya 123456. Oke. Ketika login, dibedakan ya. Kalau tadi ada daftar dan login, kalau yang ini nanti kalau dia berhasil akan jadi bookingnya berapa buku, profilnya saya, kemudian logout. Nah, agak beda ya, selamat datang, mau salah, bukan lagi selamat datang pengunjung. Itu membedakan kalau sudah login. Kemudian saya juga bisa melihat profil saya di sini. Nah, ini contohnya. Defaultnya adalah no pitch atau tidak ada gambarnya gambar orang biasa di situ tanpa muka dan lain-lain. Kemudian ubah profil di sini, misalkan saya mau ganti Muhammad, ya, saya ubah, berhasil jadi Muhammad Salah. Seperti itu. Kalau saya logout, dia akan keluar. Seperti itu modelnya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke web kita yang masih sampai dengan detail aja nih ya, belum kemana-mana. Kita akan lihat di modulnya, pertemuan ketiga. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sempat bahas sebelumnya. Ini kondisi kalau belum login, ada daftar dan login, tapi kalau sudah login nanti ada booking buku, profil, dan logout. Nah, seperti itu. Beserta dengan nama yang login siapa.
Ini semua sebenarnya sudah ada di header. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di header, ada headernya, ada di view ya. View header, nah ini dia. Oke, nah di sini. Nah, ini teman-teman yang membedakan ini dia. Oke, yang membedakan. Jadi kalau ternyata sudah login di sini, kalau kondisi ini sudah login, maka yang dijalankan adalah ya ini ya, beranda, kemudian bookingnya berapa buku, kemudian profil saya, kemudian sama logout. Tapi kalau misalkan belum, yang dijalankan ini, beranda, terus daftar, terus login. Terus selamat datang pengunjung. Kalau misalkan dia belum melakukan login. Seperti itu. Itu penjelasan yang pertama. Kemudian kita akan disuruh buat yang namanya membuat halaman login dan daftar anggota. Kita gunakan modal di sini. Naruhnya di mana? Di template user, di folder template user, di dalam folder template, di dalamnya ada view. Nah, namanya modal.php. Kita akan coba. Nah, ini dia di view, ya. View, kemudian template, kemudian template user, dan dalam template user ini kita akan buat sebuah file baru namanya modal.php. Oke. Nah, scriptnya seperti ini. Oke. Nanti teman-teman coba ketikkan di dalam script kalian. Ini misalkan saya sudah mengetikkan hasilnya seperti ini. Kalau kalian mau copy paste, pastikan kalian mengerti apa yang kalian copy. Nah, ini saya harus jelaskan sedikit. Modal di sini yang terpenting kita bagi jadi dua bagian, yaitu modal untuk login dan modal untuk daftar. Modal untuk login nanti kalau kita gunakan target, yang dipanggil pada target adalah ID-nya. Nah ini. Jadi kalau nanti targetnya adalah login modal, berarti si login modal ini yang dipanggil. Yang mana yang dipanggil? Ini dia. Yang dipanggil ini dia. Johan. Nah, sampai sini. Ini yang dipanggil. Apa yang dipanggil tadi ya? Kita membuat sebuah form di sini, masukin email, masukin password. Ini untuk tampilan login. Nah, gimana kalau yang dipanggil nanti daftar? Nah, berarti di sini yang kita panggil nih, daftar modal. Pasti nanti yang dipanggil crash daftar modal. Adanya di mana? Di header. Lihat ya, header ya. Nah, ini header, ini dia. Di header nanti ini dia login. Nah, ini ya. Data target login modal. Data target daftar modal. Itu diambilnya dari sini. Modal. Nah, ini dia daftar modal sama login modal. Seperti itu. Jadi pastikan jangan sampai salah. Kalau daftar, dia akan manggil modalnya dengan ID daftar modal. Isinya tadi, suruh inputin nama lengkap, alamat email, password, ulangi password. Seperti itu. Itu intinya. Ini saya simpan. Kemudian kita ikuti modul dulu ya. Nanti kalau ada kesalahan kita akan coba bahas. Nah, ini penjelasannya. Nanti kalau login munculnya ini, kalau daftar munculnya ini. Kita lihat di sini. Tadi saya sudah jelaskan yang dipanggil ID-nya nih, ID login modal sama ID daftar modal. Nah, berikutnya sebelum kita lanjutkan adalah kita membuat sebuah controller baru namanya member. Oke. Nah, yang teman-teman harus perhatikan di member adalah ketika saya login, ya kan? Ketika saya login, kemudian saya berhasil, dia akan masuk ke controller member. Ya kan ya? Tampilannya seperti ini nanti codingannya, scriptnya, dan teman-teman harus berhati-hati kalau nanti membuatnya. Ini misalkan saya sudah buat nih sebuah controller namanya member di sini. Controller ya, jangan lupa controller namanya
member. Power besar awalnya, member.php, oke. Saya pastekan di sini. Perhatikan di sini kita memanggil namanya model booking seperti kemarin ya. Dan saya menyarankan lebih baik kita buat dulu aja nih model bookingnya supaya nanti tidak terjadi kesalahan lagi di tempat yang sama. Jadi saya menyarankan kita akan buat model booking terlebih dahulu sebelum menjalankan. Model booking adanya di mana? Di model ya. Nah, di model kita belum punya ya, model buku dan model user kita baru punya. Kita tambahkan namanya model booking. Model booking titik php. Oke. Skripnya yang mana? Skripnya sebenarnya ada di pertemuan ketiga, teman-teman. Jadi, teman-teman kita agak sedikit loncat ya. Di pertemuan ketiga pertemuan keempat mengenai skrip untuk booking. Nah, ini saya copy terlebih dahulu aja supaya cepat prosesnya. Oke. Ini saya copy. Misalkan ya, kalau mengetik silakan diketik dan pastikan benar. Ini sudah berhasil. Oke. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke pertemuan ketiga. Ini untuk mengurangi kesalahan yang sama. Jadi kita buat dulu aja model booking ya. Kita sudah sampai di ini ya, check login, oke. Nah, di check login nanti ini fungsinya adalah untuk melakukan pengecekan pada inputan loginnya. Jadi sampai tahap sini kita masih belum bisa menjalankan scriptnya. View-nya belum terlihat karena memang kita belum buat view. Oke. Jadi saya perlu jelaskan di sini untuk yang member di sini dia melakukan cek login. Nah, cek login nanti dia akan cek di sini datanya, emailnya benar nggak nih. Kalau misalkan benar dan usernya ada, dicek lagi aktif nggak si member ini. Kalau misalkan aktif, baru nanti diambil nilai-nilainya, email, ID, ya kan, ID user, nama, dan dia akan masuk ke controller home. Balik lagi nih, dioper lagi ke home. Jadi awalnya dia masuk ke member, dibalikin lagi ke home. Tapi home-nya yang sudah ada usernya. Nah, itu perbedaannya. Kalau belum ada user, seperti ini misalkan ya, passwordnya salah, dia ke home ya, berarti nanti masih tetap ada login dan daftar. Tapi kalau sudah benar, nanti menunya berubah jadi bookingnya berapa dan info usernya. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya kita akan coba lihat di modul, ini sudah. Nah, baru kita buat yang namanya fungsi daftar dan member. Kita belum manggil modal yang tadi. Nah, di sini kita mainnya. Jadi kita buat sebuah fungsi namanya daftar adanya di controller member. Ini misalkan saya sudah buat sebuah fungsi ya. Ingat ya, sebuah fungsi dibedakan sebuah fungsi. Sebuah fungsi dengan nama daftar adanya di member, ini codingannya. Daftar, member, dan kalau sudah, oh iya, di modul ternyata kurang satu tutupnya untuk fungsi atau untuk controller member, jadi silakan ditambahkan satu lagi untuk tutup kurung kurawannya. Nah, fungsi daftar ini untuk mengecek kelengkapan dari item-item daftar. Namanya harus lengkap, kemudian apalagi alamat dan lain-lain. Kemudian ini sebenarnya persis seperti kita mau nyimpan data ya di web 2 kalian sudah gunakan ini sebenarnya. Kemudian ini nama, alamat, email ini akan dimasukkan ke simpan data model usernya untuk nyimpannya. Nah, kemudian saya simpan dulu. Kemudian di sini di modulnya ada lagi, nggak ada ya, cukup baru sampai dengan daftar aja. Karena login tidak daftar ya, login itu tidak menyimpan, hanya mencari. Oke, kita akan coba jalankan programnya yang ini ya. Saya refresh lagi. Oke,
Kita lihat daftar login masih belum bisa nih. Kenapa belum bisa? Karena di pertemuan awal daftar dan login ini atau yang masuk ke dalam view namanya modal itu kita nonaktifkan. Nah, gimana mengaktifkannya? Mengaktifkannya gimana? Dia adanya di mana? Di header kan? Carilah di header. Ini header yang mana nih? Oke, sebentar di header. Ya, oh, di controller ini ya, controller home ya. Nah, ya. Di controller home ini dia, di controller home. Kita aktifkan kembali modalnya. Oke, ini yang modalnya masih dinonaktifkan dengan komentar, silakan diaktifkan kembali. Begitupun dengan yang detail buku, ini karena sudah bisa kita gunakan, ini kita simpan, refresh kembali, dan ini hasilnya kita lihat daftar muncul seperti ini. Oke, kemudian saya klik login, muncul seperti ini. Nah, itu untuk menampilkan login dan daftar dengan menggunakan modal dan controller di dalamnya. Oke, sekarang kita akan coba daftarnya berfungsi nggak nih. Saya akan coba masukkan nama lengkapnya, misalkan adalah Muhammad Salah. Alamat lengkapnya Jakarta. Oke, ininya salah, salah, ya salah, salah at gmail.com, passwordnya 123456. Oke, kita ulangi lagi, 123456. Kita simpan. Selamat, akun sudah berhasil dibuat. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat akun dengan nama Mosala. Berikutnya kita akan coba login dengan menggunakan akun yang tadi. Salah. Oke, passwordnya 123456. Oke, kita login. Nah, di sini permasalahan kembali muncul, teman-teman ya. Kenapa bisa muncul? Kita lihat di sini, karena kita belum bermain dengan booking, belum bermain dengan controller booking, tetapi di sini kita sudah memanggil booking. Nah, ini ya, di header ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini yang teman-teman harus pahami. Nah, di sini nih, kita belum buat yang namanya booking, belum buat yang namanya controller booking, tapi di sini sudah dipanggil. Ini permasalahannya, ya kan? Maka ini saya akan coba hapus dulu. Ini controllernya kita masuk ke default aja, SURL-nya biasa. Bookingnya berapa? Biarkan saja ini. Oke, kita coba. Kita nggak usah panggil dulu. Refresh lagi. Masih salah. Berarti isinya pun kita coba untuk jadikan komentar aja atau dikosongkan saja. Ini dia. Ya. Ini bentar. Ini kita hapus dulu karena kita belum main dengan booking. Oke, di sini ya. Oke. Saya simpan dulu. Refresh lagi. Oke. Ini biarkan dulu aja. Nanti kita baru mengedit kembali kalau sudah membuat controller booking. Oke. Nah, kita sudah berhasil masuk dengan nama Muhammad Salah. Booking bukunya biarkan kosong dulu karena kita belum masuk ke sana. Kemudian ada profil saya dan logout.
Logout belum ada ya, karena belum bikin. Profil saya sama, kita belum bikin juga. Nah, kita akan coba buat dua ini dulu saja. Oke, kita akan coba ubah yang profil saya terlebih dahulu. Kita lihat di modulnya. Ini sudah berarti. Nah, ini dia. Di main profil di sini fungsinya adalah untuk menampilkan profil sebenarnya. Ya kan? Tapi sebelum kita membuat view-nya, kita buat terlebih dahulu fungsi my profile. Adanya di member. Oke. Ini kita buat dulu fungsi my profile. Oke. Yang kita buat misalkan saya sudah buat fungsi di member. Oke. Nah, ini ya. Ini oke, seperti ini misalkan. Sudah nih ya. Oke. Nah, penjelasannya seperti berikut. Judul nanti akan muncul namanya profil saya, kemudian akan dicek emailnya, dia sudah masuk atau belum. Nanti kalau sudah masuk, dia akan mengirim nilai image user, email, tanggal input, masukkan ke dalam string data. Nanti akan dikirim ke member index. 4 nilai ini. Oke. Oleh karena itu, kita harus buat sebuah view dengan nama index dalam folder member. Pertanyaannya, di dalam view-nya itu sudah ada belum folder member? Di view-nya ternyata kita belum buat yang namanya folder member. Berarti kita buat terlebih dahulu new folder namanya member. Member aja ya. Oke, dalam member ini nanti kita akan buat sebuah file namanya index.php. Oke, isinya mana? Isinya yang sesuai dengan yang di sini. Nah, ini dia. Oke, ini kita ketik nanti. Saya copy. Untuk kalian yang masih belajar, silahkan diketikkan saja. Nah, isinya ini, image, user, email, tanggal input, ini ngambil dari nilai yang diinput, yang dikirim di sini. Jadi ya. Ini ya. Seperti itu. Kalau ini kan database-nya nih, database. Nah, ini nilainya bisa beda, tapi usahakan sama dengan field-nya, supaya nggak salah nanti. Oke, saya akan coba jalankan, saya refresh kembali, kita lihat profil sayanya. Ya, sudah muncul teman-teman di sini. Namanya Muhammad Salah, mosala@gmail.com, jadi member sejak 16 April, berarti baru bikin ya, dari sekarang. Nah, kemudian ubah profil, saya akan ke member, terus ubah profil. Ya, cek yang bawah di status barnya, member, ubah profil, berarti dia akan mengarahkan ke controller member dan fungsi ubah profil. Nah, kita sudah buat belum nih fungsi ubah profilnya di controller member ini? My profil belum, ya kan? Berarti kita buatnya di situ. Nah, di sini kita akan buat namanya fungsi ubah member. Kita lihat modul kembali. Nah, ini dia, ubah profil namanya. Function ubah profil, oke, ini codingannya sebenarnya hanya pengulangan saja. Karena inputan sudah simpan, sudah dipelajari di web 2 sebenarnya. Ini saya buat misalkan seperti ini, namanya fungsi ubah profil. Nanti munculnya tetap profil saya, dia akan cek login atau belum, kemudian ngirim nilai di sini. Nah, pada saat saya lakukan atau klik tombol ubah profil di sini, ya kan, dia pasti akan manggil yang namanya view untuk mengubah, ya kan ya. View untuk mengubah seperti yang tadi kita demokan. Berarti pasti kita akan disuruh buat yang namanya view ubah anggota .php sesuai dengan yang di sini. Dia akan ngirimnya kemana nih? Nah, di member ubah anggota. Berarti kita harus buat yang namanya ubah anggota.
di dalam folder member. View, nah, berarti di view, mana view-nya? Nah ini view member, ya view member, namanya ubah anggota titik php. Oke. Nah, scriptnya seperti yang ini, yang ada di modul. Di modul tidak ada yang sama scriptnya. Jadi silakan diketikkan. Ini saya coba ketikkan. Oke. Nah, yang teman-teman harus cek adalah di sini ya. Pada saat dia manggil nanti ubah anggota ini kan nyimpen tuh ya nilainya. Nyimpen nilai tuh. Ngedit nilai maksud saya. Email ya kan, nama lengkap email tidak bisa diubah. Nama lengkap, image itu bisa dirubah. Dia akan mengalihkan ke member ubah profil. Sebenarnya masuk ke sini lagi. Nah, masuk ke sini lagi nih untuk nyimpan nilainya. Ya, misalkan di sini ada yang namanya upload, ya kan, ada yang namanya nyimpan, nih update. Nah ini untuk perintah nyimpannya, untuk perintah update-nya yang terbaru seperti apa. Oke, ini saya simpan, saya refresh kembali. Saya ubah, misalkan namanya adalah Muhammad Salah. Oke, saya ubah, berhasil Muhammad Salah. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita ikuti modul aja. Logout yang terakhir nih. Logout ini untuk keluar dari loginnya, ya kan? Dan menghapus data-data yang masuk email, role ID itu akan dihapus secara otomatis. Bukan menghapus isi tabel, tapi menghapus sesinya. Oke. Jadi kita buat sebuah fungsi baru, tetap adanya di member, di controller member. Nah di sini buat yang namanya function logout. Ketika di logout, dia akan unset, menghilangkan atau menyudahilah sesinya untuk email dan role ID. Dia akan muncul pesan Anda telah logout dan redirect ke home, di mana home-nya adalah yang belum login. Nah, otomatis kan terhapus ya. Nah, saya refresh kembali, saya logout, selesai. Seperti ini. Ya, seperti itu untuk web 3 di pertemuan ketiganya. Hanya membuat login dan membuat daftar serta pengeditan profil. Dan yang terakhir ini pustaka helper. Di sebelumnya kita sudah membuat yang namanya pustaka helper ya. Nah sekarang kita akan coba edit pustaka helpernya. Ini fungsinya untuk mengecek login sebenarnya, ditolak atau gimana, kemudian akses tidak diizinkan. Ini untuk membuat validasi kalau misalkan kita tiba-tiba lakukan booking itu nggak bisa, jadi akses tidak diizinkan, itu harus login. Seperti itu, akses ditolakkan harus login. Nah kita buka kembali helpernya. Nah ini dia helper, kita buat namanya pustaka helper di sini. Nah, baru ini aja nih, ya kan? Silahkan kalian edit modelnya seperti yang ada di model ini. Oke. Ini berguna kalau nanti sudah masuk ke dalam proses bookingnya, seperti itu. Oke, ini saya ulangi lagi, saya refresh lagi. Oke, udah tidak salah, login lagi. Saya login lagi menggunakan yang tadi ya, salah login. Nah, seperti ini ya. Nah, saya kira itu untuk materi web 3 pertemuan ketiga. Jadi teman-teman saya harapkan juga sudah mencoba, dan kalau terjadi kesalahan sebenarnya kuncinya adalah di booking sih sebenarnya ya. Karena seringkali di pertemuan 2 dan 3 ada yang namanya model booking tapi kita belum buat. Oleh karena itu tadi sudah saya buat, walaupun nanti ada penyesuaian kembali.
Oke, saya cukupkan untuk tutorial di pertemuan 3 ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.